Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah ini kita bisa berdiskusi kembali bersama dua ustadz hari ini. Yang pertama adalah Ustadz Yusuf Sin. Beliau adalah ulama muda sebagai penggerak pengusaha Rindu Syariah, tokoh pengusaha Rindu Syariah. Dan kedua kita sudah bersama dengan Ustadz Irwan Syaifullah, tokoh pergerakan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusuf Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa jumpa ini ya, Bang Arif ya, dengan Kiai Yusuf Sin ini luar biasa. Wah, ketemu dengan dan juga Bung Arif ini. Terima kasih atas undangannya ini, Bung. Siap. Ya, Ustaz, di tengah-tengah diskusi kita ini ada satu fakta yang menarik yang akhir-akhir ini cukup menjadi diskusi khususnya di kalangan ibu-ibu ya. Bagaimana seorang ketua umum salah satu partai tertentu, kita sebut saja ketua umum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, mengomentari ibu-ibu yang rajin mengikuti pengajian dengan komentar yang mungkin dirasa sebagian orang itu cenderung ke arah negatif, karena walaupun dia menggunakan kata maaf di awal, tapi isinya itu adalah seolah-olah ketika ibu-ibu mengadakan pengajian itu kemudian dia tidak mengurusi anaknya, sehingga ketika anaknya tidak diurusi itu angka stunting nanti akan tambah naik. Nah, kita akan minta pandangan dua tokoh kita pada hari ini, yaitu Ustadz Yusuf Sin dan Ustadz Irwan Syaifullah, untuk menanggapi perihal fenomena demikian. Nah, mungkin yang pertama saya minta tanggapan dulu ke Ustadz Irwan Syaifullah ya. Jadi Ustadz Irwan, apakah kata-kata Ibu Megawati ini dilatar belakangi apa kira-kira? Dan benarkah bahwa ketika kemudian ibu-ibu gemar mengaji, itu anak-anak mereka itu akan kemudian tidak diurusi gitu? Kira-kira latar belakang dan apakah akibatnya demikian? Kira-kira begitu pertanyaannya, Ustadz Irwan. Gimana tanggapannya, Ustadz Irwan? Ya, terima kasih Bung Arif. Ya, di Forum Indonesia Berkah ini kami telah diundang. Demikian juga saya ucapkan kepada Kiai Yusuf Sin. Ya, selamat pagi ya pada kesempatan ini. Ya, jadi menarik ini apa yang diucapkan oleh Bu Megawati ini. Yang pertama dia mengatakan, ya nanti saya ini ngomong lagi, nanti dibully lagi ya. Maaf ya, jangan dibully lagi ya. Nah, ini berarti dia ini ya pernyataannya ini sebetulnya dia sengaja, bukan tidak disengaja, karena dia berkali-kali bilang ya maaf jangan dibully lagi, ya maaf jangan dibully lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau itu ya beliau mengatakan bahwa ya jadi gemar mengaji itu boleh, ya jadi sekali lagi boleh, ya bukan nggak boleh katanya beliau. Saya juga pernah pengajian kok, nah, gitu. Nah, tapi lambok tiru saya, katanya dia. Ya, saya ini pernah aktif menjadi anggota DPR RI. Saya ini juga pernah menjadi wakil presiden. Saya ini juga pernah menjadi presiden. Ya, itu. Dan saya juga bisa beli pesawat, katanya beliau itu. Nah, jadi seolah-olah ini meledek ini ya kepada ibu-ibu yang mengaji. Nah, contohlah dia yang jarang mengaji, maknanya begitu. Karena dia bilang saya juga pernah ya pengajian kok, nah gitu. Berarti pernah doang ya berarti.
Dia ini tidak rajin ya. Nah, tapi memang yang menarik ini Bung Arif ya, ini betul-betul disengaja oleh beliau ini, Hmm. pernyataan ini. Nah, kemudian mendapatkan respon yang cukup tinggi dan trending topik gitu ya. Hmm. Artinya beliau ini benar-benar dibully atau diledek. Yang sangat viral adalah langsung di situ adalah Rocky Gerung ya. Itu juga menanggapi bahwa Ibu Megawati ini ya seolah-olah gagal paham, tidak mengerti kebiasaan yang ada di Indonesia bahwa ngaji itu adalah sebuah ya budaya, sudah kebiasaan. Lain dengan di barat, anak-anak itu dititipkan kepada neneknya, ya, kepada panti-panti pendidikan sosial. Ya, demikian juga dari MUI juga apa namanya juga menanggapi Kiai Khalil Nafis itu Bung Arif, ya. Ya. Jadi kalau tidak suka dengan pengajian atau jarang ngaji, ya mbok jangan mencela atau nyinyir dengan pengajian. Hmm. Nah, memang di dalam seminar itu ya dibahas ya begitu tingginya angka stunting yang ada di negeri kita. Kalau di dunia juga tinggi sekali ya, sekitar 149 juta anak yang mengalami stunting. Artinya gizi buruk dan juga pendidikan yang buruk. Sedangkan di Indonesia itu ada sekitar 24,4% Bung Arif ya. Jumlahnya sekitar 5,3 juta anak-anak yang gizi buruk dan akhirnya pendidikannya juga tidak layak gitu ya. Atau angkanya tadi itu adalah 5,3 juta. Nah, sekarang pemerintah itu mentargetkan tahun 2024 angkanya menurun menjadi 14%. Dan karena ya angka stunting yang tinggi tadi itu, maka negara mengalami kerugian itu minimal itu sekitar 300 triliun, Bung Arif. Ya, akhirnya karena stunting tadi itu gizi buruk berarti sakit-sakitan gitu ya. Kalau sakit-sakitan berarti pelayanan kesehatannya naik gitu. Demikian juga subsidi gizinya juga naik akhirnya. Demikian juga pendidikannya molor gitu, Bung Arif ya. Sehingga ya gak lulus-lulus nah gitu ya. Nah, sehingga biaya pendidikannya juga naik. Nah, itu diperkirakan kerugiannya sekitar 300 triliun. Nah, atas dasar itulah ya Bu Megawati ini mengatakan bahwa jangan banyak ngaji sehingga ya anaknya itu terlantar. Ya, terlantar berarti ya kurang dibina dan juga kurang diperhatikan gizinya gitu ya dan juga pendidikannya. Sehingga angka stunting ya bisa menjadi tidak turun. Nah, sesungguhnya pernyataan Bu Mega ini tidak layak gitu Bung Arif ya. Tidak layak sehingga kemudian diledek bahkan dibully lah habis-habisan oleh netizen itu. Nah, kenapa demikian? Karena beliau ini adalah termasuk mantan wakil presiden. Bahkan Pernah beliau jadi ini presiden juga beliau. Nah, presiden juga bahkan beliau ini mendapatkan gelar profesor kehormatan gitu dari Honor causa. UGM gitu loh. Nah, itu yang mungkin dikatakan oleh Bung Rocky Gerung gitu. Ini gagal paham ini. Gitu loh. Jadi tidak bisa membedakan antara ya merawat dan mendidik anak dengan ngaji gitu loh, dengan pengajian. Gitu. Nah, gagal pahamnya di mana? Nah, tentu ya pengajian itu atau ngaji belajar Islam, belajar Al-Qur'an dan Sunnah itu hukumnya itu adalah wajib ain gitu, Bung. Ya, jadi anaknya sehat atau tidak sehat wajib ngaji. Betul. Gitu loh. Ya kan anaknya cerdas tidak cerdas wajib ngaji. Kaya atau miskin wajib ngaji.
jadi rakyat atau seperti beliau jadi presiden tetap wajib ngaji karena fardu ain. Ya, banyak para ulama menukil sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim gitu. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama, Bung Arif. Ya, jadi beliau ini gagal paham. Gitu. Jadi tidak masuk akal gitu loh. Seorang profesor, ya, apalagi ketua BPIP juga dia itu, ya, Bung Arif ya, kalau tidak salah ya. Iya, ketua umum PDIP juga. Gitu, kok tidak mengerti gitu loh. Nah, ini yang kemudian netizen itu membuli, meledek gitu. Nah, yang kedua tentu latar belakang beliau ini tidak hanya sekedar gagal paham ya. Yang kedua adalah berarti karena beliau ini pemahaman Islamnya gagal atau pemahaman Islamnya rendah, berarti dia itu dipengaruhi oleh pemahaman Islam sekuler gitu. Ya, berarti Islam itu hanya sholat, puasa, haji saja. Beliau juga pernah mengatakan ketika dibully loh, saya jangan dibully. Saya ini juga pernah haji 2 kali loh. Nah, gitu. Saya ini pernah haji loh 2 kali loh. Nah, jadi Islam itu tidak hanya sekedar ya sholat, puasa, ngaji, sholat, puasa, haji, ya zakat itu saja tidak. Itu adalah termasuk ibadah spiritual. Tapi Islam itu juga mengatur muamalah. Nah, termasuk ngaji itu adalah perintah. Nah, bagaimana ngaji ini yang kemudian memahami Islam itu sebagai Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu Bung Arif ya, 2 hal tadi latar belakang dari ya saya lihat ini pernyataan Bu Mega itu seperti itu gitu. Ya, begitu Bung Arif. Ya, lebih jauh daripada itu Ustadz. Ini kalau sebelum saya ke Ustadz Yusuf Sin ini ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan Ibu Mega ini berarti seolah-olah mengkaitkan antara kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat, angka tingginya stunting itu kan karena dalam tanda kutip sebenarnya karena masyarakat dan rakyat ini tidak sejahtera sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya, kira-kira begitu. Iya. Nah, Bu Mega ini mengkaitkan itu dengan pengajian. Nah, menurut Ustadz Irwan Saifullah, ini sebenarnya dalam kesejahteraan rakyat ini sebenarnya seharusnya siapa yang bertanggung jawab gitu? Apakah itu ansih orang tuanya atau memang harusnya negara yang bertanggung jawab kira-kira? Gimana Ustadz? Sebenarnya siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap angka naiknya stunting ini? Iya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini pemahaman yang salah yang disampaikan oleh Bu Mega ya. Dengan banyaknya mengaji maka akan terlantar ya gizi anak-anak dan akan terlantar kemudian pendidikan anak-anak. Ini adalah pernyataan yang salah gitu ya. Nah, justru dengan mengaji itulah akhirnya ya penjagaan kepada anak-anak itu semakin kuat dan menjadi benar gitu. Bahkan akan melahirkan generasi-generasi yang akan bisa menjadikan Indonesia ini lebih baik gitu. Nah, cuman mengajinya ini yang harus dipahami oleh Bu Mega bahwa mengaji itu tidak hanya mengaji sholat, puasa, haji, termasuk bagaimana mengaji tentang ya mengelola ekonomi yang islami. Ya, ketika menjadi pengusaha juga yang islami. Menjadi pejabat juga yang menerapkan syariat Islam. Nah, itu. Nah, sehingga para ulama itu memang mengklasifikasikan ya, mengaji atau belajar atau pendidikan di dalam Islam itu ada 2 aspek. Yang pertama itu adalah ilmu,
yang kedua adalah sakofa, gitu ya. Hmm. Nah, ilmu ya itu adalah bersifat universal sifatnya itu. Ya, belajar kemana saja bisa, belajar kepada siapa saja boleh. Ya, jadi ilmu ini adalah bersifat universal dan mempelajarinya fardu kifayah, gitu. Jadi mempelajari kedokteran, mempelajari arsitektur, mempelajari ilmu permesinan, mempelajari ilmu pertanian. Dan kalau orang itu mempelajari ilmu ini, maka dia akan memiliki keahlian itu, Bung Arif. Nah, dengan keahlian itulah akhirnya bisa menjadi survival. Nah, dia mampu bersaing, dia mampu bangkit, gitu. Kalau menjadi generasi nanti masa depan, maka generasi ini akan profesional untuk mengelola bidang pertanian, mengelola bidang kedokteran, mengelola bidang industri mesin, ya, mengelola bidang arsitektur, pembangunan, ya, pembangunan infrastruktur itu menjadi canggih, gitu. Dan kalau tidak memiliki ilmu ini, maka dia akan menjadi bodoh dan dia kalah di dalam bersaing. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Hukumnya adalah fardu ain, gitu. Tapi kalau memiliki ilmu ini saja berbahaya, Bung Arif. Harus dia juga memiliki sakofa Islam. Nah, sakofa Islam itu apa? Ya, ilmu yang didasari oleh akidah Islam. Jadi seperti akidah Islam, seperti akhlak, seperti syariah, ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, sirah. Nah, dan ilmu-ilmu yang lain sakofa Islam, ya. Nah, jadi ilmu ini yang ini adalah terikat dengan akidah Islam, terikat dengan syariat Islam, gitu. Dan ilmu inilah kemudian yang menjadi panduan hidup. Istilahnya adalah menjadi lampu hidup, penunjuk jalan. Jadi makanya ilmu dan sakofa ini harus dua-duanya ada. Gitu. Nah, sehingga akhirnya ketika dia menjadi pengusaha, maka pengusaha yang sangat profesional karena memiliki ilmu dagang tadi. Tapi dia itu tidak pelit dan juga tidak menghalalkan riba, tidak mengurangi timbangan, dan dia dermawan, gitu, Bung Arif. Nah, sepertilah lahir seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Nah, begitu Bung Arif. Nah, tapi kalau menjadi pengusaha yang sukses, saudagar yang sukses, konglomerat yang sukses, tidak ada sakofa Islam, hanya ilmunya saja yang tinggi, bahaya. Gitu Bung Arif, kayak oligarki, ya, kayak pejabat-pejabat yang menjadi pengusaha, ya, suka korupsi, ya, menjual aset-aset negara. Bahaya tidak Bung Arif? Bahaya. Bahaya. Demikian juga kalau ahli IT, ya, ahli YouTuber, gitu ya, atau sampai kalau IT canggih dia menjadi hacker, gitu Bung Arif. Ya, kalau tidak ada sakofa Islam, maka dia gampang membobol BI, gitu. Makanya uang BI banyak yang hilang itu, dibobol oleh hacker, nah, gitu Bung Arif. Karena dia ini ahli IT, tapi dia itu tidak ada akidah Islam, tidak ada syariat Islam. Bahayanya di situ. Tapi kalau hacker tadi itu Bung Arif, ya, dia itu memiliki sakofa Islam, dia bisa membuat software itu Bung Arif. Gitu ya. Softwarenya itu misalnya di Kementerian apa ya? Kementerian Keuangan misalnya. Gitu ya, dipasang software gitu ya. Gitu. Jadi kalau di kementerian mana itu korupsi langsung itu tandanya merah gitu. Dan siapa namanya yang korupsi itu Harun Masihu gitu ya, langsung itu ketahuan gitu Bung Arif. Nah, jadi kalau dia menjadi hacker, maka menjadi hacker yang membela negara.
menangkap para koruptor gitu, ya, menjelaskan gitu ya, itu menjelaskan bahwa kebocoran uang itu berapa, gitu Bung Arif. Wah, dahsyat tidak itu. Apalagi kalau Bu Mega tadi revolusi mental di PDIP misalnya ya, ilmunya tinggi, kemudian sakofa Islamnya tinggi. Wah, Harun Masihu itu tidak dicari polisi. Justru orang PDIP mencari duluan, langsung diserahkan. Itu kalau ada. Demikian juga Bu Megawati menjadi ketua BPIP, gaji 100 juta. Maka gajinya itu tidak akan diambil, Bung Arif. Akan dikembalikan kepada negara. Gitu. Karena dia sangat dermawan. Gitu. Itu kalau ada sakofa Islam. Nah, begitu Bung. Luar biasa dahsyat. Yang terakhir Bung ya, kalau misalnya menjadi penguasa gitu ya. Bagaimana gambaran yang sangat dahsyat itu adalah Khalifah Umar bin Khattab ya. Jangan Rasulullah, kalau Rasulullah mah the best. Ya, ini muridnya Rasulullah lah. Ya, Khalifah Umar bin Khattab luar biasa. Ketika beliau itu menjadi khalifah, diangkat itu, langsung sebagian besar hartanya itu diberikan kepada Baitul Mal. Ya, karena dia mendengar hadis Rasulullah, seorang penguasa yang adil itu nanti surganya itu bersama para nabi dan para rasul. Agar dia ini adil, gitu ya, maka tentu jangan sampai ada sedikit pun ya harta dari negara itu terambil oleh dirinya. Maka dia justru memberikan apa yang dia miliki agar tidak ada sepeser pun, gitu Bung Arif. Jadi dari sisi kepemimpinannya, dari sisi militernya, dari sisi manajerialnya hebat beliau ini. Ya, sehingga Jazirah Arab itu dalam tempo singkat bahkan Romawi Persia itu ditaklukkan oleh beliau itu. Tapi dia memiliki akidah yang sangat luar biasa, sakofa Islam yang sangat tinggi gitu. Apalagi beliau juga mendengar hadis-hadis yang lain. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sittina sana. Sehari saja ya sebuah negara dipimpin oleh imam yang adil, oleh khalifah yang adil, maka ganjarannya itu lebih baik dari beribadah ya min ibadati sittina sana. Selama 60 tahun, Bung Arif ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Syaukani ya, walaupun didhaifkan oleh beberapa ulama yang lain. Nah, atau mendengar hadis-hadis yang lain, ya Umar bin Khattab ini, ya pemimpin yang melayani rakyatnya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah dunia dan akhirat. Pemimpin yang menyulitkan akan disulitkan oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, jadi kepemimpinan yang sangat profesional tadi, leadership yang sangat hebat tadi, kemudian didasari oleh sakofa Islam yang tinggi gitu Ustaz Arif. Nah, sehingga menjadi pemimpin yang sangat hebat. Kalau di dalam bukunya siapa itu dia nomor 3 kalau tidak salah ya. Luar biasa, pemimpin top dunia. Nah, jadi ngaji itu bukan sembarang ngaji, Bu Mega. Ya, Bu Mega ini harus mengaji yang ya bertemu dengan kiai-kiai harus rutin ngajinya kayaknya. Iya, ngajinya jangan kurang sekali-sekali doang. Nah, itu Bung Arif. Kira ya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz Irwan Saifullah. Kita luar biasa tadi penjelasannya ketika kemudian seorang pemimpin didasari dengan sakofa Islam, maka hasilnya juga sangat luar biasa seperti Umar bin Khattab tadi ya. Jadi bukan hanya mirip Umar bin Khattab, tapi udah seperti Umar bin Khattab Indonesia beneran. Akan menjadi negara besar Bung Arif kalau pemimpinnya seperti Khalifah Umar bin Khattab. Jangan pakaiannya saja, Bung. Gitu. Jangan mirip Bagaimana doang. Kiai Yusuf Sin? Ya. Betul tidak Kiai Yusuf Sin? Kenapa Kiai? Bagaimana? Cakep tidak ya? Cakep. Seperti itu ya. Luar biasa ini. Khalifah Umar luar biasa. Bukunya Baik Al-Hahab yang terbitkan 78 itu menempatkan Umar bin Khattab sebagai
apa namanya, penguasa terbaik ketiga. Subhanallah, luar Ya, biasa ya, luar luar biasa. Yang biasa. yang mukulnya Michael H. Hart itu ya, 100 tokoh paling Ya, berpengaruh di dunia itu kan. ya, 100 itu. Ya. Pak. Nah, kalau begitu ini mungkin saya ke Ustadz Yusuf Sin. Apa sih urgensinya ibu-ibu itu kemudian mengajak anak-anaknya ke pengajian? Nah, ini mungkin ditunjukkan ke Bu Megawati nih. Supaya tahu urgensinya nih Ustadz Yusuf Sin nih. Baik. Ibu-ibu membawa anak-anaknya ke pengajian, apa urgensinya gitu? Apakah cuma sekedar main doang di situ? Apa justru malah meninggalkan kewajiban yang lain, nggak ada urgensinya? Bagaimana? Silakan Ustaz Yusuf Sin, tafadhol. Atau Baik, banyak terima kasih. ngerumpi Baik, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perlu nyapa-nyapa dulu ini sebelumnya ini kepada Kiai Irwan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah, alhamdulillah, Dan barokallah. moderator kita. Ya, Bang. Ya, Bung saya ini bukan kiai Masya ini. Kalau Allah. Kiai Yusuf ini kiai muda ini. Ya, saya ini pejuang Islam ini. Ya, Kiai. Masya Allah. Ya, saya perlu nyapa juga para pemirsa semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam forum Indonesia Berkah dengan Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini bertemu dengan orang-orang saleh ini merupakan nikmat gitu kan, dan juga forum majelis majelis yang insya Allah diberkahi. Ini termasuk majelis Quran. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau saya memahami hadis ini ya, bahwa yang dimaksud dengan belajar Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an itu tidak hanya fokus pada persoalan mengajarkan tahsin ya, baca Al-Qur'an. Itu sangat sempit kalau kita memahami itu. Maka majelis-majelis sakofa seperti tempat-tempat untuk belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis dan ilmu-ilmu secara umum disebut sebagai sakofa. Itu adalah majelis Quran, majelis ilmu, majelis Al-Quran dan sebaik-baik majelis. Makanya kalau saya melihat misalnya ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am misalnya ya, dalam ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi dalam ayat ini semua orang ya, Allah itu ingin bilang ke kita begini, kalau kalian melihat ada majelis ilmu gitu bukan majelis atau majelis, yang namanya orang yakhuduna fi ayatina, orang yang masuk mengolok-olok ayat kami, membicarakan ayat kami, itu juga majelis kan, nggak mungkin cuma sendiri doang deh mereka duduk. Iya betul Kiai. Kalau duduknya lebih dari satu orang juga majelis namanya, majelis kan tempat duduk kan. Nah, jadi majelis itu secara umum dua ya, majelis kebaikan, majelis Al-Quran ya, dan itu sebaik-baik majelis, atau majelis majelis seburuk-buruk majelis ya, majelis yang di sana tidak membicarakan tentang hukum-hukum Allah ya. Jadi itu yang perlu saya tegaskan kembali. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang insya Allah majelis sangat baik ini gitu kan, dan bisa kita sebut sebagai majelis Al-Quran. Insya Allah malaikat itu akan senantiasa turun ya, dan memberikan salawat kepada kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga termasuk para penonton insya Allah ya, seantero dunia. Insya Allah. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyikapi ya, persoalan yang ditanyakan, memang wajar kalau publik itu dibuat gempar dengan pernyataan seperti itu. Ya, pernyataan dari seorang tokoh, mantan presiden, ketua BPIP yang katanya penjaga Pancasila. Ini kan itu kan gimana gitu. Itu kalau kita lihat secara Pancasila itu kira-kira melanggar Pancasila nggak? Kayaknya melanggar itu. Iya. Penjaga gitu kan, tapi kayaknya tidak
nilai-nilai Pancasilalisnya itu nggak kelihatan di situ gitu kan. Atau Hmm. memang mungkin Pancasila itu omong kosong gitu kan, tidak punya nilai yang kemudian Allahu Akbar. bisa menjaga akhlak-akhlak manusia, sehingga kemudian mungkin revolusi mental itu hanya omongan, bebesan kosong seperti itu. Ya kita butuh bukti, ya kan? Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya menilai ya apa yang terjadi ini sebenarnya bentuk penghinaan ya terhadap ajaran Islam. Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu fardu ain. Terlebih ini yang jadi polemik itu adalah pengajian. Pengajian itu emang ngomongin fisika, ngomongin kimia, ngomongin biologi, ngomongin sakopa. Karena pengajian itu ngomongin Al-Qur'an. Ya, yang tadi saya katakan sebagai majelis paling mulia, gitu kan. Dan hukum datang dari majelis ilmu yang seperti itu hukumnya karena kita menuntut ilmu agama, belajar sakopa itu hukumnya fardu ain sebagaimana dalam hadis tadi. Dan hadis itu riwayatnya banyak ya. Hadis sahih ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim sehingga tidak bisa didelegasikan. Belajar itu harus setiap orang harus belajar, tidak bisa didelegasikan. Mungkin kita sering lihat guyonan mungkin gitu kan, bapak-bapak. Masya Allah. Nitip aja. Pengajian sudah diwakilkan sama istri, enggak seperti itu gitu kan. Masya Allah. Ya mengetuk hati-hati seluruh masyarakat kita agar memahami persoalan ini, bahwa persoalan ini adalah fardu ain. Nah, apa konsekuensi fardu ain itu? Fardu ain itu kan yang namanya juga fardu ain. Ain itu setiap orang, setiap jiwa, setiap diri. Artinya fardu yang kewajiban yang diwajibkan pada setiap individu. Artinya setiap individu itu harus melakukan. Sama kayak sholat, gitu kan? Jadi sungguh menyakitkan pernyataan tersebut. Kalau saya melihat itu sebagai penghinaan terhadap ajaran Islam. Itu penghinaan dengan dua alasan. Yang pertama, ya, bahwa itu dilakukan dengan kesadaran. Bahkan mohon maaf duluan, gitu kan. Dan dilakukan dengan kesadaran seperti ini, ya, pada kasus yang seperti ini, ya, ini dianggap pelecehan. Ya, kenapa? Ya, ini sama aja dia melecehkan ajaran Islam, melecehkan sholat yang wajib kan gitu kan, ya kan? Karena itu bisa memalingkan orang dari menuntut ilmu, belajar Islam, termasuk ya sudduna an sabilillah, itu bisa menghalangi orang dari jalan Allah. Kalau nggak belajar gimana tahu hukum-hukum Allah? Kira-kira seperti itu, ya kan? Nah, alasan yang kedua, dilakukan berulang. Artinya berulang tidak harus konten yang sama, tapi maksudnya tokoh yang sama melakukan hal-hal yang sebenarnya mengandung kontroversi. Kita sering tahu banyak kontroversi-kontroversi yang dilakukan beliau, gitu kan. Bu Mega ini ya yang mengundang banyak kritikan, mengundang jangan dibully, mengundang bulian, gitu kan. Jadi kalau merasa dibully, bahkan menurut saya dia tahu kalau bahwa itu akan dibully, kira-kira. Kemudian dilakukan, kan sebenarnya sangat tidak rasional bagi kita, kecuali memang orang yang sengaja melakukan sesuatu, ada hal yang ingin dicapai dari hal itu, kan begitu. Nah, tentunya ini yang kita sayangkan, makanya saya katakan ini termasuk bisa masuk pasal pelecehan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yaitu atau pelecehan terhadap syariat Allah, salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal dalam hadis juga disebutkan bahwa la yasqutul muslim fi jurhin wahid. Tidak boleh seorang muslim itu kan jatuh pada lubang yang sama. Kalau dia tahu itu bisa mengundang bulian, bisa menurunkan harkat martabat dia, merendahkan martabat dia, atau apapun itu kan harusnya dia tidak akan melakukan hal itu. Apalagi kalau menurut saya kasus yang terakhir ini kan luar biasa gitu kan. Pengajian, karena ini kenapa kita agak sedikit marah dan mengatakan ini penghinaan, karena menuntut ilmu itu bagi muslim adalah kewajiban. Itu yang perlu kita pahami. Itu dulu gitu kan. Kewajiban loh. Itu yang mesti harus kita garis bawahi gitu. Maka
ini bisa jatuh pada pasal ya penghinaan terhadap ajaran Islam. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau ditanya, kok bisa masuk pasal penghinaan ajaran Islam? Oke, ya ajaran penghinaan terhadap ajaran Islam, penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap Rasul, ya seperti yang dilakukan oleh Faludan itu, ya penghinaan kepada Al-Quran. Ini semua bentuk penghinaan. Kalau ditanya, bentuk penghinaan yang paling rendah itu yang yang ada dalam Al-Quran, ya itu seperti apa? Setidaknya ini bisa jadi patokan buat kita ya, supaya kita bisa mengukur ya orang itu dengan sikap seperti itu menghina atau tidak terhadap ajaran Islam. Kita lihat misalnya tafsir ya. Kalau kita lihat tafsir surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat sebentar saya lihat dulu ya. Ayat 65 66 ya. Nanti mungkin bisa dicek surat ini. Kan ayatnya di situ kan bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ya in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Jadi ayat ini ya ayat 65 terutama. Jadi kalau mereka ditanya, ini kan pertanyaan ini kan sebenarnya kalau kita lihat tafsirnya, asbabun nuzulnya itu kan orang munafik. Ya. Ini kasusnya orang munafik. Orang munafik itu apa? Jadi izharul Islam wa ibthan al-kufr. Ya, dan kita menghukumi zahirnya. Mereka adalah orang muslim. Gitu kan? Orang muslim dan kita menghukumi dia sebagai muslim. Ya, jadi mereka menampakkan keislamannya tapi hatinya pada dasarnya mereka kufur, menyembunyikan kekufurannya. Tapi dalam penghukuman kepada mereka muslim dan kita tidak akan mengatakan oh fulan kamu ini munafik, kamu ini kafir, enggak. Tapi lebih tepat kita bilang kalau ada orang melakukan yang seperti ini, penghinaan seperti ini itu melakukan amalan nifak. Ya, amalan kemunafikan atau amalan kekufuran lah kalau kita bilang. Karena sama persis dengan pekerjaan orang munafik dan orang kafir. Nah, di ayat ini ya Allah itu bilang pada kita, kalau kalian tanya, ya khususnya zaman Nabi ya, para sahabat, kalau ditanya mereka bilang kita melakukan ini cuma hanya sekedar ya main-main doang kira-kira. Betul. Hanya main-main aja, enggak, cuma santai-santai doang kira-kira gitulah. Cuma lelucon, guyonan, kayak gitu-gitu aja, gitu kan? Maka Allah katakan, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi." Oke. Pantaskah? Pantaskah maksudnya Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, atau syariat Islam secara umum itu jadi guyonan kira-kira gitu? Emang nggak ada topik lain? Misalnya kalau seandainya Bu Mega tadi ingin guyonan aja, anggap aja dia ingin guyonan gitu kan. Kenapa nggak ngambil contoh misalnya ibu-ibu, perempuan-perempuan yang kerja di kantoran itu. Negara bagaimana pikirkan itu biar mereka dikasih solusi, biar yang bekerja itu para suami-suami aja gitu. Kenapa harus ibu-ibunya yang kerja gitu kan. Saya rasa orang yang bekerja seperti itu di kantoran itu jauh lebih mudarat ya kan, meninggalkan anak-anak mereka dan seterusnya ya. Dan bisa jadi akan berpengaruh pada hal-hal yang tadi itu dikhawatirkan. Pertama ya tidak dilengkapi dengan data yang akurat, yang lengkap seperti tadi data stunting, ya bahwa penyebab stunting itu gara-gara pengajian tadi. Pengajian. Nah, itu nggak ada datanya kan begitu kan. Nah, betul. Kan orang profesor ngomong kayak gitu kan sangat, kalau kita bilang dia seorang akademisi. Profesor loh itu. Masih 7 yang nunggu honoris causa loh. Iya, dari itu maksudnya kok sudah sampai level profesor tapi ngomong datanya nggak ada gitu kan. Kalau saya bilang nggak ada ya, kalau ada ya mana datanya biar kita lihat gitu kan. Dan kemudian kenapa nggak dibandingkan dengan yang lain gitu kan, misalnya perempuan yang bekerja itu atau hal-hal yang lain ya dan seterusnya ya. Dan mungkin mereka berpikir bahwa ya biar negara nggak jadi beban, karena tadi saya lihat Kiai Irwan juga sudah sempat bilang
Kalau terjadi stunting, tentu biaya kesehatan akan membengkak, nanti efeknya juga pendidikan akan membengkak dan seterusnya. Pada dasarnya sebenarnya ini adalah akumulasi dari masalah-masalah penerapan sistem yang buruk ini sebenarnya, gitu kan? Justru sebenarnya kalau saya melihat dari sisi bahwa pengajian inilah sebenarnya cukup membantu mengurangi kejahatan dan permasalahan-permasalahan negara tadi. Kita bisa bayangkan ketika pengajian ini masif dilakukan, orang jadi baik, jadi soleh atau ya soleha dan seterusnya, rumah tangga jadi baik, ya membina anak jadi baik dan seterusnya. Mungkin nggak akan ada kejahatan-kejahatan jalanan, anak-anak yang tawuran, anak-anak yang melakukan seks bebas dan macam-macam tadi. Dan itu kan beban negara sangat tinggi untuk untuk membiayai hal itu. Dan ini semua bisa terjadi karena tadi justru bukan karena pengajian, justru pengajian itu memberikan solusi. Ya, itu yang pertama harus kita pahami. Jadi saya ingin sampaikan dulu. Saya ingin lanjutkan tadi tentang asbabun nuzul ya ayat itu. Jadi mereka hanya bilang bahwa kita hanya main-main aja, ya. Makanya Allah katakan, ya, apa kalian menjadikan Allah dan Rasulnya ayat-ayat jadi bahan olok-olokan, main gitu kan? Maka Allah katakan kepada mereka, kafartum, ya, la ta'taziru, jangan minta mohon, enggak usah mohon maaf. Tadi sudah mohon maaf duluan gitu. Enggak usah mohon maaf gitu. Ya, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih jauh nih asbabun nuzul ayat ini. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin melihat minimal orang itu bisa dianggap mengolok-ngolok ajaran Islam itu seperti apa. Nah, di situ ada riwayat hadis. Ceritanya Rasul dan para sahabat itu mau perang Tabuk. Ya. Dan mau perang Tabuk melewati ya satu perkampungan dan ada orang munafik. Ya. Apakah ini saya nggak tahu dekat dengan masjid yang disebut dengan masjid apa itu? Diror. Namanya? Iya, Masjid Diror. Saya nggak tahu dekat situ atau tidak. Saya agak lupa. Sudah lama nggak baca riwayatnya. Tapi ada di tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Nah, pas di situ ada orang munafik dan orang munafik itu sebenarnya jaraknya agak jauh dengan Nabi. Ya. Secara manusiawi kalau mereka ngomong pun jangankan bisik-bisik, ngomong saja itu nggak akan kedengaran dengan Nabi. Mereka itu di antara orang munafik itu ini majelis buruk ini ya, seburuk majelis itu. Mereka ngomong di antara mereka dan Rasul itu kan sedang mau pergi ke perang Tabuk. Oke? Mereka bilang kalau kita itu nyindir, kirain mereka itu bisa ngalahin Romawi lah, kira-kira gitu kan, dengan kekuatan mereka bisa menduduki benteng-bentengnya, kira-kira ngomong gitu doang. Omongan itu hanya omongan gitu doang, ya kan? Omongan itu sampai pada Nabi, ya, sampai pada Nabi. Siapa yang ngasih tahu? Malaikat yang ngasih tahu. Ya, malaikat yang ngasih tahu. Ya kan? Dan omong itu dianggap pelecehan oleh Nabi. Kemudian disuruh panggil orang tadi itu disuruh panggil mereka itu para munafik. Dihadirkan pada Nabi, dibawa pada Nabi, mereka itulah omongan mereka tadi. Mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ngomongin itu cuma main-main doang. Main-main doang, iya. Allah, persis. Guyon aja enggak boleh Kiai ya. Daripada itu. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya, makanya sini bisa seperti ini, bisa ngomong kayak gini karena belajar ini. Karena ikut pengajian kira-kira gitu. Nggih. Iya, betul. Ya. Nyambung. Supaya kita tahu nih. Luar biasa Bung Arif ya. Guyon aja enggak boleh nih. Keluar, mana yang boleh kita lakukan, mana yang enggak boleh, mana yang enggak boleh kita omongin, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mesti saya rasa di awal ini ya perlu saya perjelas di situ. Ya, makanya saya berani katakan ini sebenarnya penghinaan ini sama ajaran Islam. Dan harus berhati-hati. Dan menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Umat Islam itu harus menuntut ini. Kenapa? Karena ketika dibiarkan, maka dianggap, oh sudah biasa, ini nggak ada masalah. Nanti bukan lagi, bikin lagi persoalan baru, keran baru. Ya, mengejek umat Islam, syariatnya, ajarannya. Dan akhirnya akan dianggap itu sudah lazim, sudah biasa. Dan kalau sudah biasa, sudah menjadi apa? Semacam konvensi. Sudah biasa kira-kira. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sudah seperti itu yang terjadi, maka umat Islam hanya bisa melongo saja melihat
ajarannya seperti itu, dicabik-cabik, ya kan, dihinakan dan seterusnya. Dan tentunya kita akan berdosa kalau kita membiarkan itu, karena ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang diminta oleh baginda Nabi SAW atau yang disebut dengan kewajiban nahi mungkar tadi. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, siapa saja. Dan ini mungkar, saya katakan ini mungkar. Tadi itu kemungkaran tadi, ya kan? Dan ini mungkar. Nah, kalau melihat itu maka hendaklah dirubah, dinasihatin dia, gitu kan? Nah, moga-moga ini ditonton oleh beliau supaya beliau bertobat karena kasihan. Amin, beliau amin muslim, ya Allah. ya. Semoga beliau jadi pejuang Islam, dan itu Amin, mungkin amin, saja amin, amin. seperti Abu Sufyan dahulu kan, jadi pejuang Betul. Islam di akhir, ya kan? Seperti itu. Jadi ini itulah makna Islam itu adalah nasihat, ad-dinu an-nasihat, ya. Ya kepada siapa? Ya lillahi wali rasul wali a'immati muslimin, bagi Allah, bagi Rasul, dan para penguasa kaum muslimin. Gitu kan? Dia mantan penguasa zaman dulu gitu. Mantan penguasa. Sekarang juga penguasa loh beliau itu. Penguasa Iya. PDIP beliau. Bahkan Pak Jokowi kan nggak bisa naik kalau nggak ada beliau itu. Baik. Nah, itu. Nah, kemudian ya, pertanyaannya adalah kira-kira ibu-ibu ya, kaum muslimin itu ngajakin anaknya belajar pengajian itu untuk apa? Nah, ini harus kita paham bahwa pengajian itu sangat urgen, ya, penting bagi siapa saja, bagi kita, pembinaan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah dia wajib, itu harus diketahui, dipahami oleh kita. Kewajiban itu, ya, ketika mengajarkan anak kita dicontohkan oleh Nabi. Kewajiban itu mulai ditanamkan pada anak kita, diajarkan mulai umur 7 tahun, ya. Sebagaimana perintah Nabi SAW, muru, ya, auladakum, ya, lis-sholati lis-sab'in atau kama qala, bahwa perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat di umur 7 tahun. Kan kira-kira gitu. Artinya, kalau saya melihat bahwa lafaz redaksi sholat di sini ini kan menggunakan semacam mungkin majaz mursal atau al-am yurad al-khas yurad bihil am, ya. Dalam usul fikih atau dalam balaghah ada istilah, kalau usul fikih balaghah ada istilah majaz mursal, dalam usul fikih itu ada yang namanya al-am yurad bihil khas. Jadi ada lafaz yang memang atau al-khas, lafaznya khas tapi yang diinginkan adalah umum. Ya. Rasul mengatakan pada kita, perintahkan anak kalian untuk sholat, artinya kalau saya melihat bukan hanya sholat, seluruh kewajiban mulailah diajarkan di umur 7 tahun. Ya kan? Mulailah diajarkan umur 7 tahun. Termasuk untuk taklim. Taklim itu kan harus dibiasakan, maka harus sedini mungkin pengajian itu diajarkan. Anak-anak itu biar biar hadir tuh di masjid-masjid ilmu itu, sudah biasa. Jadi sudah biasa seperti diajak mereka untuk sholat, sudah terbiasa dengan sholat, jadi nggak takut dengan masjid, kira-kira gitu, ya kan? Jadi sudah terbiasa. Nah, itu dibangun syuur mereka, ya, kesukaan mereka pada masjid, kesukaan mereka pada taklim, kesukaan mereka pada para ulama, kesukaan mereka untuk berbuat baik pada tetangga, menghormati temannya, dan seterusnya. Nah, ini ya yang sebenarnya harus disadari oleh siapapun itu, termasuk Bu Mega gitu. Bahwa apa yang ada di benak ibu-ibu itu ya adalah dua hal ini, bahwa mereka punya kebutuhan pada taklim tadi, termasuk ngajarin mereka ingin untuk mendapatkan ilmu, terus melakukan pembiasaan pada anak-anaknya itu. Gitu, justru ini bagian mengurus anak-anak, bukan membiarkan anak-anak gitu kan. Jadi nggak boleh dipilih seperti itu, nggak boleh di frame seperti itu, sangat berbahaya itu, gitu kan. Dan perkataan seorang tokoh seperti beliau itu berbahaya kalau salah alamat, salah ucap, ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya, inna minal bayani lasihra, karena sebagian penjelasan orang itu adalah sihir. Hati-hati kalau dia penjelasannya buruk, bisa menyihir orang, jadi ikut buruk, bisa panen dosa jariah, itu bahaya, gitu kan. Nah, itu berbahaya menurut saya. Oleh karena itu makanya, ya, kata Nabi SAW, ya, qulil khaira aw liyasmut aw kama qala, katakanlah yang baik, kalau enggak ya diam, kira-kira gitu. Ya kan? Kalau majelis kita ini
ini baik, makanya kita berkata-kata aja gitu kan, terus menunjukkan omongan ya, karena ini baik majelisnya gitu kan. Nah, makanya kita tumpahkan gitu kan. Baik. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk mendapatkan dua hal tadi, setidaknya minimal itu ya, mendapatkan ilmu plus ngajarin anak-anak mereka, dan kemudian kedua menggugurkan kewajiban. Ya, karena itu hukumnya wajib ain. Kan gitu, wajib ain. Seperti ya, bukan wajib kifayah ya. Jadi wajib ain. Anaknya nanti akan menjadi mukallaf nantinya. Ya kan, akan ditaklif. Maka harus dibiasakan. Kan begitu. Makanya dia dibiasakan untuk melakukannya. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Bagaimana ya, misalnya Hasan Hussein dibiarkan walaupun masih kecil, naik-naik di punggung Nabi, tetap aja sholat berjamaah dengan Nabi di masjid, dan itu tidak masalah. Ya gitu kan. Ya ada pembiasan seperti itu. Itu penting gitu kan. Dan itu yang saya rasa harus dipahami oleh kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal sesi ini. Luar biasa ini. Subhanallah, ini saya secara pribadi bukan Bu Megawati aja mendapat pencerahan yang luar biasa ini dari antum Ustaz ini. Nah ini apalagi kalau didengarkan Bu Mega ini, wah Masya Allah ini. Insya Allah hidayah Allah akan. Kita doakan dia masalah jadi pejuang. Amin, amin, amin. Jadi tadi dijelaskan ini tidak hanya ansih sebuah perkataan biasa, tapi ini sudah sampai pada level penghinaan terhadap agama ya Ustaz Yusufsin ya. Iya, bisa. Dan seandainya ketika penghinaan ini dibiarkan terus-menerus, maka justru ini akan jadi dianggap masyarakat sebuah kebiasaan. Dan kita tahu beliau ini kan bukan cuma sekali ini saja ya membuat pernyataan yang cukup nyeleneh ya. Di antaranya dulu kalau tidak salah sempat menyampaikan pernyataan bahwa akhirat itu dongeng atau apa gitu. Intinya seolah-olah dia tidak percaya pada akhirat. Padahal sudah haji 2 kali, umroh 3 kali. Nah ini cukup berbahaya juga. Itu yang kedua, dan memang penting untuk disadari untuk kaum muslimin pada umumnya ya, tentang pentingnya tadi mengajak anak untuk justru menghadirkan ke pengajian sebagai bentuk pembiasaan sejak dini terhadap menuntut ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusufsin sangat baik sekali. Termasuk Ustaz Yusufsin tadi bisa ngomong begitu itu karena awalnya ya belajar menuntut ilmu. Pengajian. Ya. Gak mungkin tiba-tiba ngomong begitu. Bung Arif, saya ini dulu SD, SMP, SMA negeri semua. Baru kuliahnya ya. Gitu. Jadi dari satu SMA ngaji gitu. Iya. Dan mungkin ini sebagai masukan aja, mungkin bisa nanti kontak Ustadz Yusufsin ini Bu Mega ya. Nanti akan disambungkan kepada akhwat-akhwat ngaji rutin seminggu sekali. Baik, ini berhubung waktu kita ini tidak banyak saat terakhir kita minta penutup nih, mungkin kita minta batasin waktu ya Ustadz ya. Ini ternyata tidak terasa sudah 1 jam, walaupun cuma 2 kesempatan ini. Tapi sudah 1 jam berlalu. Ini yang pertama kita minta tanggapan Ustadz Irwan Saifullah. Jadi menanggapi soal ini sebuah, menurut Ustadz Yusufsin ini adalah sebuah penghinaan, bahkan penistaan terhadap agama Islam. Nah, dalam konteks ini mungkin Ustadz Irwan Saifullah bisa memberikan penutup lah, closing statement apa yang mesti dilakukan dan lain-lain. Silakan Ustadz Irwan. Ya, jadi pemirsa Forum Indonesia Berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya. Jadi ini kita guyonan saja kalau itu merendahkan dari Islam, itu bisa termasuk mengkriminalisasi ajaran Islam. Luar biasa ya. Nah, closing statement saya bahwa ngaji atau belajar atau taklim ataupun tazkiyah di dalam Islam itu adalah dasar untuk menjadikan keluarga itu menjadi baik. Dasar juga untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi baik. Itu adalah pembinaan, pendidikan, mengaji gitu. Karena sumber dari kebangkitan itu adalah ya irtifa'ul fikri, ya meningkatnya taraf berpikir. Gitu.
Nah, maka pengajian ini adalah penting, pembinaan itu penting, ya. Pendidikan adalah perkara yang sangat pokok di dalam Islam. Ya, maka coba kita ambillah, ya, kisah atau perspektif yang lebih real, ya. Bagaimana keluarga pemerah susu, ya, ketika zaman Khalifah Umar, ya. Jadi ketika pemerah susu ini susunya tidak laku, ya, agak terlalu mahal gitu ya. Maka si ibu ini berusaha, ya, menjual tapi tidak laku, sehingga dia menyuruh anaknya yang perempuan untuk mencampur susu itu dengan air sehingga susunya bisa dijual dengan harga yang murah gitu ya. Karena murah sehingga akan laku keras gitu ya. Nah, ini adalah pikiran kapitalis ini ya gitu ya. Karena ilmu ekonominya yang tinggi, tidak didasari oleh sistem ekonomi yang tinggi atau sakofa ekonomi Islam yang tinggi gitu ya. Nah, sehingga dia menyuruh kepada anaknya, wahai anakku, campurlah susu itu dengan air. Ya, wahai ibu, jangan kau campur. Ini adalah dilarang. Ya, cepat anakku, kamu campur susu itu dengan air, gitu ya. Wahai ibu, jangan kau campur, karena ini akan dilarang oleh Khalifah Umar. Ya, kenapa engkau perhatikan? Kenapa engkau pikir Khalifah Umar? Dia tidak mikir kita, gitu. Ya, cepat campur dengan air. Ya, wahai ibu, jangan dicampur. Nanti kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Tidak usah diperhatikan itu. Wahai ibu, kalau ibu tidak takut dengan Khalifah Umar, apakah ibu tidak takut dengan Allah SWT yang menciptakan Khalifah Umar? Luar biasa. Nah, ketika itulah Khalifah Umar itu keliling terus dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari daerah ke daerah. Kebetulan dia mendengar itu, akhirnya dia menangis. Dan dia kembali ke Baitul Mal, mengambil gandum, mengambil perbekalan, mengambil makanan, bahkan dinar. Dan ketika itu langsung secepatnya diberikan kepada keluarga pemerah susu tersebut. Dan keluarga pemerah susu ini sangat heran sekali. Nah, sampai kemudian, ya, si ibu tadi keheran-heranan, Tuhan ini jauh lebih mulia dibanding Khalifah Umar. Luar biasa. Makin menangis ketika dikatakan demikian, dan si ibu ini keheranan, orang ini disanjung kok menangis gitu, nggak tahu kalau ini adalah Khalifah Umar. Luar biasa. Dan Khalifah Umar segera, di dalam satu riwayat ada yang menyebutkan segera pulang dan menyuruh anaknya untuk menikahi, ya, si putri dari pemerah susu ini. Dari putri pemerah susu dan anaknya Khalifah Umar ini lahir, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari sini pelajaran penting ini Bung Arif, ya, bahwa yang pertama adalah stunting ini tanggung jawab keluarga gitu. Ya. Nah, si ibu tadi ini kesulitan ekonomi. Tanggung jawab ekonominya kurang, tapi dari tanggung jawab pendidikan luar biasa. Terbukti anaknya ini tidak hanya pandai memerah susu, tapi juga dilandasi oleh sakofah Islam. Maka susu yang diperah banyak, ketika disuruh mencampur dengan air, tidak mau anaknya. Ini kalau tidak memiliki pemahaman syariat Islam dan akidah Islam, tidak mungkin. Nah, ini berarti menjadi anak yang ilmu dagangnya luar biasa, tapi sakofah Islamnya tinggi. Dan yang menarik, dari anak inilah lahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini tidak mungkin kalau tidak mengaji tadi, Bung Arif. Tidak mungkin kalau tidak pembinaan. Islam yang tentu tidak hanya sholat, puasa, haji tadi. Bagaimana cara berdagang Islam. Yang kedua, ternyata Khalifah Umar secepatnya memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan makanan. Berarti gizi tadi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, anfusakum wa ahlikum naron, tapi juga menjadi tanggung jawab negara. Jadi kalau kemudian pendidikan itu dilakukan oleh keluarga dan juga oleh negara, jaminan gizi juga dilakukan oleh keluarga dan juga oleh negara, akan lahirlah tujuan keluarga itu adalah libaqa'i nawil insan, ya, melanjutkan keturunan, mencetak generasi-generasi yang akan menentukan negara itu hebat atau
Tidak. Akan menentukan negara itu menjadi negara yang sangat kuat sebagaimana zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kembali itu Bung Arif. Jadi ngaji ini adalah ngaji tidak hanya ilmu, tapi juga harusnya sakofah Islam. Sehingga disitulah Islam dipelajari akidah, syariah, ya, sirah, hadis, nas-nas Quran, tapi juga sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, sistem sosial Islam, sistem pemerintahan Islam, sehingga Islam ini sebagai sebuah sistem yang akan menjadikan negara itu menjadi negara yang adil dan sejahtera. Nah, kemudian negaranya juga dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan syariat Islam sehingga dia adil, sehingga dilayanilah pendidikan dan juga gizinya tadi. Yang terakhir saya ingatkan apa yang dilakukan Bu Mega ini termasuk juga harus kita waspadai di samping melanggar, mengkriminalisasi ajaran Islam, ini merupakan agenda dari moderasi Islam, gitu. Jadi jangan Islam yang merupakan nizamul Islam, sistem Islam yang diterapkan, tapi hanya Islam spiritual saja, atau Islam Nusantara, atau Islam sekuler, atau Islam kebangsaan. Nah, itu Bung Arif ya. Tapi justru ngaji ini harus sampai kepada nizamul Islam, sistem Islam sebagai sistem kehidupan, sebagai sistem negara. Insya Allah kalau ngaji yang seperti ini dipahami oleh Ibu Mega, maka generasi-generasi ini akan menjadi generasi yang hebat, ya, bekerja menjadi dokter hebat, menjadi insinyur hebat, menjadi pedagang hebat, menjadi dosen hebat, menjadi ahli insinyur pertanian hebat, karena bekerjanya itu sangat luar biasa, motivasinya didorong oleh pahala, didorong oleh diawasi malaikat, didorong oleh surga yang menanti dia. Yang kedua, ilmunya juga hebat sehingga profesional. Nah, itu Bung Arif ya dari closing statement saya. Terima kasih. Subhanallah. Jadi menarik sekali ya apa disampaikan Ustadz Irwan tadi, bahwa ternyata stunting itu tidak hanya berkait dengan keluarga saja. Tapi tadi disebutkan sebagaimana yang disampaikan tadi cerita Khalifah Umar. Jadi kalau memang ada yang kekurangan ya negara membantu, support sistem utamanya harusnya negara lah yang memberikan kesejahteraan. Sehingga kalau misalnya ukuran stunting ini diukur dengan ukuran kesejahteraan negara, nah baru itu namanya equal, apple to apple, bukan soal individu-individu masyarakat. Karena selama ini yang kita lihat juga, kita mengambil contoh ya, tingkat kesejahteraan di negara Republik Indonesia ini kan salah satu yang paling bawah di antara yang lain. Misalnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan angka-angka itu terjadi karena lemahnya lapangan kerja, kemudian pengelolaan alam yang tidak semestinya justru diserahkan kepada kapitalis. Jadi seharusnya negara lah yang paling bertanggung jawab terhadap angka stunting di negeri ini. Kira-kira begitu yang tadi saya tangkap dari Ustadz Irwan Saifullah. Nah, mungkin saya minta closing statement dari Ustadz Yusufzin ini 7 menit atau 10 menit lah paling lama. Jadi kalau kita lihat yang demikian, ini maka berarti kan kita mengerucut, ini sudah mulai mengerucut bahwa tadi disebutkan harus ada sistem Islam, harus ada pemimpin Islam. Nah, untuk yang sekarang ini kan kita tahu bahwa sekarang ini belum ada. Tak? Nah, kira-kira gambaran seperti apa yang bisa kita dapatkan gitu? Atau sistemnya kayak apa yang dimaksudkan oleh Ustadz Irwan Saifullah, supaya kemudian angka stunting ini yang dirujuk oleh Ibu Megawati tadi itu turun, bahkan harusnya hilang, tidak ada lagi stunting yang disebutkan oleh Bu Megawati ini. Gitu. Nah, silakan Ustadz Yusufzin. Tafadhol, ini sekaligus closing statement. Closing statement ya. Ya. Masya Allah, di majelis yang berkah ini saya sangat luar biasa ya, merasa sangat sangat luar biasa gitu kan, dan sangat mendapatkan keberkahan lah insya Allah.
Baik, jadi saya pertegas kembali bahwa apa yang terjadi ini adalah satu bentuk pelecehan ya terhadap ajaran Islam. Dan sekaligus ini ya kalau kita bilang melecehkan profesi Nabi, seorang muallim, seorang Hmm. dai, seorang muallim. Dan bahkan Nabi SAW itu sangat memuji gitu kan. Sampai dalam hadis itu dikatakan innallaha wa malaikatahu ya, bahwa sesungguhnya Allah, malaikatnya, bahkan hatal hut ya fil bahr wan namla fil juhr ya kama qala, bahkan ikan lautan semut yang ada di lubang dan seterusnya. Yusalluna ala muallimin nasi khairah. Itu bersolawat, memberikan solawatnya, memberikan doa ya kepada orang yang membutuhkan manusia gitu kan. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa ini majelis kebaikan gitu kan. Bagaimana bisa ada orang kemudian mengatakan hal-hal yang tidak wajar pada pengajian, padahal faktanya pengajian inilah yang melahirkan ya peradaban Islam. Ya kita tahu bahwa Nabi SAW ya dalam fase dakwahnya tazkib ya Nabi itu menyiapkan kader-kader dakwah orang-orang yang akan menyampaikan kebaikan kepada manusia, dan itulah makna bahwa dakwah itu bukan dakwah individual. Dakwah itu harus dakwah jamaah agar bisa berhasil ya. Di mana kita lihat Nabi itu bukan menjadi sentral subjek dakwah lagi ketika sudah disiapkan orang-orang tadi pada tahapan yang pertama tazkib itu, dan itu kurang lebih 3 tahun. Ya, kurang lebih 3 tahun Rasul membina itu ya, kemudian turunlah ayat ya yang memerintahkan dakwah itu sudah masuk tafaul mal ummah atau fase kedua, berinteraksi dengan umat secara secara masif gitu kan. Nah, pada fase taskib ini ya Rasul itu menghindari yang namanya konfrontasi langsung ya, fisik ataupun non fisik ya. Gitu. Fisik ataupun non fisik. Bahkan konfrontasi pemikiran memang dihindari karena dia lagi fokus menyiapkan tadi dengan taklim tadi ya, muncullah orang-orang hebat seperti Abu Bakar ya, muncullah orang-orang hebat di Yasir ya, Sumaya dan seterusnya, Ammar ya, dan juga para sahabat yang lainnya ya. Nah, itu semua ya karena pengajian. Nah, setelah itu ya, kemudian fase berikut tafal malumat baru konfrontasi. Dakwah di situ dijalankan ya secara berjamaah. Rasul tidak menjadi sentral subjek dakwah lagi, tapi seluruh sahabat yang sudah disiapkan tadi semuanya ngomong gitu kan, semuanya bicara. Maka Rasul mengatakan, siapa yang berani bacakan Al-Qur'an depan Ka'bah? Muncullah Ibnu Mas'ud. Siapa yang Abu Bakar membaca Al-Qur'an di rumahnya, dan itu benar-benar luar biasa. Nah, pada tahapan itu dakwah dijalankan ya melalui jamaah dakwah, melalui partai politik ya. Dakwah tetap ada konfrontasi, tapi konfrontasinya bukan fisik, pemikiran. Kira-kira itu. Ya. Dan pemikiran-pemikiran buruk yang menghalangi dakwah dan ini contoh ya bahwa memang ketika Islam lahir, Islam datang, peradaban manusia itu sangat rusak. Peradaban Arab sangat rusak. Kita sangat lihat misalnya rekaman-rekaman kondisi masyarakat ya yang ada saat itu. Bagaimana keumuman mereka itu adalah orang-orang yang tidak suka pada anak perempuan. Perempuan itu nggak ada harga, kira-kira gitu kan. Nggak ada kemuliaannya. Ini terekam dalam Quran surat Nahl, misalnya surat Nahl ayat 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika mereka itu diberi kabar gembira, itu kelahiran anak perempuan, kabar gembira gitu kan. Bahkan Nabi mengatakan ya, orang yang nggak punya anak perempuan, berapapun anak laki-laki yang dimiliki, itu dianggap mandul. Ya, benar. Saking mulianya anak perempuan setelah Islam datang ya. Biasa. Rasul ya ingin memuliakan anak perempuan gitu kan. Bahkan orang yang punya anak perempuan, ngurus anak perempuan 1, 2, 3 banyak itu jaminan ya, surga. Itu jaminan surga luar biasa. Kan? Nah, ini kemuliaan gitu kan. Mana ada yang lebih mulia daripada Islam. Nah, jadi ini contoh rekaman ayat bagaimana kondisi ya masyarakat peradaban saat itu benar-benar sangat rusak sekali dari bagaimana ya mereka memperlakukan para wanita tadi, gitu kan.
Nah, kemudian jadi kalau ada orang-orang yang teriak apa namanya feminisme, kesetaraan, macam-macam itu sebenarnya bullshit semua. Kan? Justru sebenarnya itu adalah teriakan untuk menjadikan perempuan sebagai objek jualan, objek eksploitasi ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana Islam Al-Qur'an juga merekah berapa rusaknya, bobroknya peradaban dahulu ya ketika Islam itu mau lahir ya. Di antaranya misalnya dalam hal jual beli mereka memakan riba ya. Muncullah ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta di antara kalian secara batil tadi. Dan umumnya itu yang paling apa namanya di tag ya atau kalau dibilang dikritisi oleh Islam yaitu kebiasaan mereka makan riba ya. Kemudian yang kedua mereka dalam hal timbang menimbang ya itu mereka kecurangan, makanya turunlah surat wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu an-nas 'ala nasi yastawfun wa yaluhum awazanuhum yuksirun ya. Seperti itu ya. Jadi celaka bagi orang curang dalam timbangan dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Dan konon ya kita lihat ya pada ketika umur Nabi itu kurang lebih sekitar ada yang bilang 16 tahun, ada yang bilang sekitar 20 tahun karena mungkin ada yang 16 tahun itu mungkin itu terjadi perang Fijar ya, perang Fijar antara kabilah Kinana yang bersama Quraisy melawan Qais dan kalah Quraisy dan Quraisy waktu itu. Nah, Nabi hadir di situ dan setelah perang Fijar itu ada Hilful Fudul namanya. Dan ketika Rasul ya sudah memiliki negara di Madinah, dia mengatakan kalau saya diajak untuk melakukan Hilful Fudul saat ini saya akan mau. Ya kalau orang kafir mau karena itu dianggap sebagai satu perjanjian yang paling prestisius gitu kan di zaman itu ya yang bisa dilakukan oleh bangsa Arab. Apa itu? Kisahnya adalah ada pedagang dari Yaman, dia ketipu gitu kan, sudah berakad dengan pedagang dari Mekah. Tapi kemudian sudah dibilang akan dibayar sekian tapi nggak sesuai dengan itu. Karena orang Quraisy itu yang di Mekah menganggap bahwa apa namanya orang ini nggak punya backingan di kota Mekah. Sehingga dia bayar sesukai hati dia dan sangat rendah. Orang itu merasa tidak adil, dizolimi, dia keliling sama petinggi Quraisy dan kemudian ya bahasanya diviralin lah. Apakah seperti inilah kira-kira orang Quraisy dalam dagang? Nah, ternyata ini disadari oleh orang Quraisy secara umum ya bahwa ya betapa bobroknya sistem ekonomi mereka ya, pengaturan ekonomi mereka yang tidak bisa memberikan keadilan gitu kan kepada apa namanya para pedagang dan seterusnya sehingga kemudian muncullah hilful fudul tadi gitu kan. Nah, di sini ayat ini sebenarnya memberikan rekaman betapa buruknya peradaban zaman dulu ya sebelum datang Islam. Nah, kemudian Islam datang ya, kemudian Islam menjadi sebuah negara adidaya, pemimpin dunia dan menyebarkan Islam, bahkan kita mendapatkan keberkahan Islam itu kita menjadi muslim itu setelah kemudian karena upaya dakwah tadi dan semua itu diawali oleh taklim gitu kan, oleh pengajaran. Nah, itu yang harus kita sadari gitu kan. Nah, ketika dakwah Nabi tadi melalui takwal mal ummah tadi konfrontasi pemikiran sebatas itu dakwah dijalankan oleh para di sana ya baru kemudian dakwah itu dijalankan oleh negara setelah kurang lebih ya total dakwah Nabi itu di Mekah itu adalah 13 tahun. Nah, makanya penting untuk disadari bahwa Islam itu bukan agama ritual yang hanya bahas sholat, puasa, zakat, haji dan itu, tapi adalah agama yang memang adalah sebuah ideologi yang memang bisa diterapkan ya kalau benar-benar dibawa oleh negara, diterapkan oleh sebuah negara. Makanya baginda Nabi SAW itu ya membangun negara yang dikenal dengan Daulatun Nabawiyah ya negara Nabi ya dan kemudian itu diwariskan oleh Nabi SAW ya kepada para sahabatnya. Makanya perintah Nabi SAW itu kepada kita adalah ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah para khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ya
sunnahnya para khulafaur rasyidun, dan kita bertanya kenapa Rasul ini seakan-akan membedakan para sahabatnya yang disebutnya cuma mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ternyata memang ada keistimewaan pada mereka yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, yaitu apa? Bahwa Rasul itu ingin kita agar meneladani ya para khulafaur ar-rasyidin ini dalam menjalankan negara. Jadi negaranya harus harus sesuai dengan sunnahnya mereka, sesuai dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khulafaur ar-rasyidin. Karena nggak mungkin yang lain, karena semua para sahabat itu adalah adil, gitu kan? Jadi mungkin ajaran Islam yang lain bisa dapatkan para mengurus negara, ini nggak bisa didapatkan kecuali pada mereka ini. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh melihat bagaimana mereka menjalankan negara ini. Dan ya, maka pasca Nabi memimpin, negara itu disebut sebagai negara khilafah. Penguasanya adalah khalifah. Seperti itu. Karena mereka menggantikan Nabi. Dan satu yang terakhir ini, ya, makanya ini yang menarik ya. Sebuah pengakuan ya menurut saya ya dari seorang Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, ketika dia mengatakan bahwa inna kunna adzalla qaumin, ya. Jadi sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling terhina. Tadi saya sudah jelaskan tadi betapa hinanya mereka, ya kan? Peradaban mereka itu sangat hina sekali. Ya. Kemudian fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam tadi. Jadi mulia mereka. Ya, mereka jadi mulia. Bangsa Arab ya, jadi bangsa yang sangat mulia. Ditakuti bangsa Romawi dan Persia, ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan yang lebih harus kita pahami di sini, ketika bangsa Arab itu mulia dengan Islamnya, yang harus dipahami, orang tidak mengenal itu hanya kemuliaan bangsa Arab, tapi orang melihat itu sebagai kemuliaan umat Islam. Dan kita bisa lihat bagaimana Elon Musk ketika dia berkhutbah, berbicara di depan penguasa-penguasa Muslim masa depan, dia katakan, ya dia mencoba untuk melihat histori yang lalu. Ya, dia mengatakan bahwa umat Islam tidak sebagai bangsa Arab saja atau bangsa Persia saja atau bangsa Andalusia saja atau bangsa apa? Ya, bangsa Turki saja, enggak. Tapi dia mengatakan khilafah sebagai satu peradaban Islam, gitu kan? Ya, jadi siapapun bangsanya ketika nanti ya berjuang dan bisa menegakkan sebuah negara yang menjalankan Islam ini, dia akan ikut mulia pun, kira-kira gitu. Dia akan ikut mulia seperti itu. Nah, maka Umar bin Khattab mengatakan kami dimuliakan dengan Islam. Jadi kalau bukan dengan Islam, bangsa Arab itu akan terpuruk, tidak akan ya semulia itu. Famahma natlubu al-izzata bi ghairi ma azzanallahu bihi azallanallah. Jadi betapapun kami berharap kemuliaan itu selain dengan Islam, ya, selain dari apa yang Allah muliakan kami, bahwa jalan kemuliaan itu hanya dengan Islam, ya, maka justru kami akan dihinakan oleh Allah. Artinya, siapapun yang menginginkan kemuliaan, maka jalannya hanya dengan Islam. Jadi kalau negeri ingin menginginkan kemuliaan, ya, ditakuti oleh bangsa-bangsa kafir, bangsa penjajah, ya, dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, termasuk apalagi stunting, gitu kan? Itu macam persoalan remeh-temeh, gitu kan? Ya kan? Sangat mudah, seluruh persoalan akan bisa diselesaikan. Solusinya hanya satu, yakni Islam, ya, dengan penegakan khilafah Islamiyah. Baik, ini yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement saya. Saya kembalikan pada Bung Arif. Alhamdulillah. Luar biasa, penjelasannya sangat komprehensif, mulai dari dakwah pertama sampai khilafah tadi ya. Dan saya jadi teringat salah satu maqalah ulama itu ya, dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-I'tiqad fil I'tiqad ini yang sudah terkenal itu. Innamadinu wa sultanu tau amani, ad-dinu asul wa sultanun harisun. Tau aman, ya. Ad-dinu usun wa sultanun mahdum wa harisu wa sultanu harisun wa man la harisalahu fada'i. Ya, agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar,
ya, agama itu adalah asasnya, sesuatu yang tidak punya asas maka dia akan hancur, dan kekuasaan adalah penjaganya, dan sesuatu yang tidak punya penjaga maka dia akan hilang. Iya. Seperti itu. Jadi artinya di sini agama dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Jadi kalau memisahkan antara nasionalisme dan ngaji itu nggak bisa Bu Mega. Dan kalau dipisahkan justru akan rusak sebagaimana tadi disebutkan. Dan yang terakhir yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Sin bahwa harusnya kemudian kita kembali kepada jalan Nabi berdakwah tadi sampai kemudian yang dimaksud negara yang kita inginkan ya negara seperti negara khilafah. Dan ini bukan hanya Ustadz Yusuf Sin ternyata yang ngomong. Baru-baru ini Elon Musk juga menyampaikan demikian, mengakui hal itu dengan menyampaikan di apa ya di KTT mana itu ya, pokoknya di situlah banyak ya, dari negara-negara lain juga menyampaikan bahwa dulu kenapa? Iya, KTT di Dubai. Nah, KTT di Dubai betul. Bahwa dulu Eropa itu hancur, kemudian Islam datang dan akhirnya memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang tidak ternilai, dan yang dimaksud itu adalah khilafah, dan itu Elon Musk yang menyampaikan, bukan Ustadz Yusuf Sin doang. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan diskusi untuk pagi hari ini, teman-teman semua, para pemirsa semua, para sahabat-sahabat YouTuber semua, penonton semua. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita yang berdiskusi pada pagi hari ini senantiasa menginginkan kebaikan. Kita semuanya adalah rakyat Indonesia dan kita menginginkan kebaikan untuk Indonesia agar lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.